Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Bapak yang kami hormati, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas 2 sesi tentang sabar, ya. Dan hari ini kita masuk dengan tema baru tentang syukur, ya. Hadirin rahimakumullah. Prinsip-prinsip yang ada dalam tazkiyah ini kita berharap tidak berhenti pada tataran normatif, ya, karena semuanya sangat berkaitan erat dengan persoalan-persoalan keseharian kita. Kita ingin agar ayat maupun hadis-hadis Nabi yang kita pelajari bersama, pemahaman para ulama-ulama salaf kita tentang bagaimana mereka, para ulama, memahami tentang prinsip-prinsip Islam ini, mari kita jadikan sebagai acuan, ya. Setidak-tidaknya kita punya referensi. Kita akan bersikap, kita akan berbuat, kita akan memilih di antara pilihan-pilihan hidup kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kita. Setidak-tidaknya kita punya referensi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Karena persoalan hidup dari dulu sampai kapanpun ya begitu aja, sama aja. Ya. Beda waktunya, beda tantangannya, tapi kategorisasinya sama. Karena kita hidup di alam yang sama, namanya alam dunia. Karakter dunia dari dulu sampai kapanpun juga begitu. Beda waktu, beda zaman, beda persoalan, tapi karakternya sama. Nah. Kalau kita lihat gambar ini ada syukur vs kufur. Ya, sering yang paling kita dengar surat Ibrahim ayat yang ke-7 ini, saya yakin kita semuanya hafal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di ayat ini ada 2 kata kunci yang dipersandingkan dan dilawankan. Artinya, kalau kita bersyukur, kita tidak kufur. Kalau kita kufur, kita tidak bersyukur. Gak ada pilihan lain. Pilihannya adalah bagaimana kita belajar terus untuk bisa bersyukur. Seperti apa nanti kita akan jelaskan syukur itu. Dan bagaimana dengan memahami syukur itu, kita meminimalisir. Mungkin kalau menghabiskan atau tidak sama sekali rasanya juga nggak mungkin, ya. Bisa kita meminimalisir perbuatan sikap yang bisa masuk kategori kufur.
Kufur di sini bukan kufur dalam pengertian akidah ya, bukan kufur dalam pengertian akidah, tapi kufur nikmat. Ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Maka kata kuncinya di sini adalah kita punya kepentingan untuk memahami dengan pemahaman yang cukup apa itu syukur. Dengan memahami konteks syukur itu, maka dengan sendirinya lawannya adalah kufur. Hadirahumullah. Sebelum ke sana, saya coba tampilkan slide ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di surat Ibrahim ada ayat yang penghujungnya adalah innal insana lazalumun kafar. Pada saat yang sama di surat An-Nahl ayat 18, ayat itu diakhiri innallaha laghafurur rahim. Ini menarik sekali. Dua ayat ini disandingkan. Di satu sisi ini karakter kita manusia. Di satu sisi ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik dua ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung mau pakai teknologi apa gitu ya, menghitung tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kalimat ini sekaligus tantangan. Sama juga dengan tantangan Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu dengan ayat Allah yang telah diturunkan berupa Al-Quran, fa'tu bi suratin min mislih, datangkan saja satu surat seperti surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan pihak lain. Jadi kalau Al-Quran itu mukjizat, maka lawannya adalah orang tidak akan bisa menandingi kebenaran dan kehebatan Al-Quran. Di ayat ini Allah menantang kita juga, wa in ta'uddu, jika sekalian kalian mau berhitung-hitung, mau pakai algoritma apa gitu. Sekarang kan eranya AI. Coba masukkan itu, nikmat apa saja yang Allah berikan. Saya yakin nggak akan jawab itu nanti. Seorang dokter bedah saraf dalam satu pertemuan pernah menyampaikan, kepala otak belakang kita ini ya, bagian belakang kepala kita ini, otak belakang, kata beliau itu susunan sarafnya itu miliaran, Pak. Jadi belakang ini ada miliaran susunan saraf, bukan jutaan, miliaran susunan saraf. Itu kalau kemudian satu tidak terkoneksi atau mengalami error karena satu dan lain hal, bisa seringkali kan orang gegar otak itu ya, ada kena tabrakan gitu kan, atau jatuh atau apa, kemudian bagian belakang ini kan paling bahaya. Tinju itu boleh mukul depan, nggak boleh mukul belakang. Ya, ini berbahaya ini. Begitu sampai kena di sini, itu bisa memori bisa hilang, bisa blow on, bisa nggak lagi diajak bisa komunikasi. Gitu. Itu bisa hilang. Tetangga pernah itu seorang, dia kepala sekolah, perempuan kepala sekolah SMA. Suatu ketika di hari Jumat berangkat ke sekolah itu mengalami kecelakaan tunggal, tabrak lari gitu. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, ya ternyata kemudian gegar otak dan sudah bertahun-tahun nggak ingat apa yang dilakukan, yang diucapkan, memorinya sudah ghairu mukallaf,
nggak lagi punya beban perintah karena sudah hilang memorinya. Nikmat Allah luar biasa, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat gak habis-habis Pak. Ini penting supaya apa? Kita bisa mengukur diri gitu loh. Seringkali kita lengah, betul ya. Emang manusia di akhir surat ini Ibrahim Allah mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Wala iyadzubillah. Sesungguhnya manusia itu punya sifat pertama ladalum, pakai lam takkid. Artinya apa? Seringkali, berulang-ulang, dablok. Kita ini masuk kategori dablok katanya. Ladalumun, berkali-kali melakukan kesalahan, kezaliman. Dolim terhadap diri sendiri, dolim sama orang lain, dolim sama tetangga, sama anak, sama istri, dolim sama waktu, dolim sama... Nah itu memang kita manusia. Kemudian kafar, suka berbuat kufur nikmat. Nah kita akan jelaskan nanti. Di sisi yang lain, di surat An-Nahl itu Allah mengatakan in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau berhitung tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Dipertemukan antara sifat kelemahan kita yang ladolum, jahat, suka berbuat kesalahan. Al-insanu, sering kita dengar kan, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia. Kita kan manusia Ustaz. Sering punya alasan kita kan manusia Ustaz. Kadang lupa, kadang salah. Itu diulang-ulang lagi. Nah, di satu sisi surat An-Nahl menjelaskan bahwa Allah itu punya sifat innallaha laghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Artinya apa? Kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kalau kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat sungguh-sungguh minta ampun, akan diampuni sama Allah. Ingat di dalam kitab Arba'in Nawawi itu. Ya, jangan baca ulang lagi kalau ada kajian kitab Arba'in Nawawi, saya lupa hadis keberapa itu, 39 itu berapa. Bagian-bagian akhir. Andaikan manusia dosanya itu sampai sudah menembus langit, dekat dengan langit, saking banyaknya dosa. Ya. Kemudian dia datang sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diampuni dosanya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Dan aku lupa dengan dosa, kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan. Itulah sifat Allah itu. Maka hadis semacam ini dan hadis-hadis yang lain itu menjadi motivasi. Tidak ada kata pesimistis dalam Islam bagi orang yang sudah terlanjur melakukan sebuah kesalahan, asalkan dia mau tobat dan istighfar kepada Allah. Oke, kembali kita ke sini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dua ayat ini penting ya, nanti diingat surat Ibrahim ayat 34 ya, dan surat An-Nahl ayat 18. Ini disandingkan supaya kita memahami. Pertama, kelemahan kita sebagai manusia dengan potensi kita melakukan kesalahan-kesalahan, dan yang lain di sini optimisme bahwa Allah itu punya sifat ghafur. Nah, punten nggih, jenengan kalau ada teman, ada keluarga yang telanjur berbuat salah. Terus dia konsultasi ke jenengan. Tanyalah, Pak, Mas, atau apalah. Mohon maaf, saya minta arahan, ya, minta nasihatnya. Saya udah terlanjur gini. Tapi saya nggak sengaja, saya kemarin lalai, saya kemarin lupa, saya kemarin terpaksa, macam-macam lah. Yang jelas saya terlanjur, saya ingin tobat, saya ingin istighfar, saya ingin perbaiki diri. Tugas jenengan itu memotivasi dia untuk optimis. Jangan sudah dia datang baik-baik mau memperbaiki diri, kemudian dijeblok pemisahan. Mamulo. Orang Jawa kan begitu, kandani bolak-balik kayak itu. Ini orang sudah lagi butuh butuh motivasi, terus disalahkan lagi. Kadang-kadang kita begitu. Allah nggak begitu, sifat Allah itu nggak begitu.
Betapapun orang terlanjur berbuat kesalahan, tapi jika datang kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun, maka Allah Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke apa itu pengertian syukur. As-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Ya, syukur sudah menjadi bahasa kita ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, singkatnya bersyukur itu berterima kasih lah, bahasa padanannya itu. Berterima kasih. Bersyukur kepada Allah ya berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada manusia ya berterima kasih kepada manusia. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Luar biasa, ternyata hubungan sosial itu dikaitkan dengan hubungan vertikal. Maka dalam bahasa Al-Quran setelah Al-Baqarah itu hablum minallah dan hablum, itu harus seimbang Pak. Jangan sampai karakter kita ini jomplang. Apa jomplang itu? Berat sebelah. Di satu sisi ke masjidnya, ibadahnya, puasanya, Masya Allah. Tapi di sisi yang lain dengan tetangga, dengan relasi, dengan keluarga, dengan ini bermasalah. Jangan sampai itu. Nggak begitu. Atau sebaliknya, sama teman Masya Allah, sama saudara, sama keluarga, tapi yang sama Allah, kewajiban hak-haknya Allah nggak bisa ditunaikan. Ini nggak boleh. Dua-duanya mendapatkan porsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks agama, asyukru duhuru athari nikmatillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Ini dalam kitab Tazkiyah, dalam kitab pastinya ya. Nanti kita buatkan yang bahasa Arabnya. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Nah, menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Merasa kita bisa begini bukan karena hebatnya kita. Nah, itu pertama, harus ada pengakuan dulu. Kita bisa kaya, kita bisa sehat, kita bisa berprestasi, kita pintar, kita dengan segala pengakuan kita tentang kelebihan, kehebatan dan seterusnya, itu minallahi ta'ala. Itu dulu. Itu bahasa hati. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian. Makanya kalau orang mendapatkan nikmat itu, hendaknya dia bersyukur membaca subhanallah, alhamdulillah. Nah, bersin itu nikmat. Tiba-tiba musim hujan kan ya, wah gitu kan, ya bersin itu. Alhamdulillah. Begitu ada orang ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, apa jawaban kita? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Itu loh, bersin aja itu juga bagian ibadah. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah, indah sekali, ya kan? Jangan jalan-jalan ke pegunungan, ke tempat yang sangat indah, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat anaknya lucu-lucunya, subhanallah anakku, subhanallah cucuku, gitu kan? Kemarin dikirim anak saya gambar cucu, Masya Allah, lama kata Masya Allah, senang kita melihat cucu, gitu kan? Begitu dengan bisnis, kemudian dapat untung, pasti alhamdulillah, alhamdulillah. Kita rencanakan lama, kena juga alhamdulillah ya. Ada kalimat ini lisan harus spontan itu. Bahasa Imam Ghazali, akhlak itu adalah sikap yang sifatnya munculnya spontan. Itu akhlak. Betul, alhamdulillah, astagfirullah, kesalahan, astagfirullahaladzim. Nah, ini spontan, bukan dipikir-pikir dulu, enggak. Kesandung innalillahi wa inna ilaihi, kena musibah innalillahi wa inna ilaihi, begitu seterusnya. Nah, itu lisan. Dan yang kedua, lisan itu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran dari bahwa ia telah diberi nikmat dengan melalui hati. Nah, ini, apa hati itu? Berupa kesaksian.
perasaan, betul bahwa yakin ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui anggota tubuh. Maka rukunnya syukur itu ada 3, nanti kita akan jelaskan. Syukur itu rukunnya 3, ada lisan, ada hati, ada fisik, perbuatan. Ini harus terkoneksi. Lisannya berbicara, lisannya menyebut, lisannya mengingat kepada Allah, hatinya mengakui, datang dari Allah, mensyukuri Allah, mentakzim kepada Allah, kemudian ekspresi fisiknya. Kalau mata apa yang dilihat, kalau mulut apa yang diucapkan, kalau telinga apa yang didengar, kalau tangan mengambil apa, melakukan apa, kalau kaki berangkat kemana. Nah, semuanya satu sistem. Sebagaimana pembahasan kita dahulu, pengambil kebijakan itu hati. Masih ingat nggih? Materi tentang hati dulu. Pengambil keputusan itu hati, otak hanya menunjukkan dan mengarahkan. Itu kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, karena rajanya itu hati. Innamal a'malu binniyat. Ya. Otak hanya mengatakan ini baik, ini enggak baik, ini jauh, ini dekat. Ya, kalkulasinya otak, rasionalisasinya ada di otak. Tapi pengambil keputusannya mau atau tidak mau, berhenti apa tidak, syukur apa kufur, itu ada di hati. Nah, tazkiyah itu membahas tentang bagaimana kita bisa mengkondisikan hati kita supaya sehat. Nah, jangan cuma ini terus, jangan rasionya terus, tapi hatinya juga ditata spiritualitasnya. Jadi rukun ada 3, secara batin mengakui, secara zahir memperbincangkan, mengucapkan, menyebut, dan secara fisik adalah bagaimana menggunakan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu salah satunya disebutkan di dalam kitab karangan Said Hawa. Dia mengutip, menulis buku itu berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beberapa penjelasannya bahwa begini tentang bab zakat. Zakatnya orang yang punya harta itu dengan hartanya. Zakatnya orang yang punya ilmu dengan ilmunya. Zakatnya orang punya waktu dengan waktunya. Dikiaskan begitu. Supaya masing-masing kita punya sesuatu yang kelebihan nikmat Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan kehidupan kita. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan syukur haruslah dijalani dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun alhamdulillah hanya di lisan. Alhamdulillah itu banyak di lisan ya. Tapi kalau syukur lebih dalam lagi. Lisannya berbicara, hatinya mengakui, perbuatannya, anggota tubuhnya membuktikan dan melakukannya. Baik, saya kira ini sudah kita sampaikan tadi ya. Alhamdulillah, sampai di sini sudah bisa dipahami ya dengan baik ya. Arti sederhananya syukur lawannya kufur. Kemudian syukur itu setidak-tidaknya ada 3 rukunnya yang harus dipahami. Pertama, mengakui tadi itu ya. Mengakui bahwa nikmat kita itu datangnya dari Allah. Wong kita di dalam konstitusi negara kita pun juga mengakui kok. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru kemudian dan didorong oleh keinginan. Nah, itu baru kedua. Subhanallah, ini ulama-ulama kita dulu bisa merumuskan satu dokumen ya, konstitusi hidup bernegara yang hakikatnya kita mengakui kemerdekaan kita bukan karena hebatnya bambu runcing. Nah, gitu. Tapi ini hebatnya, ini adalah atas berkat dan rahmat dari Allah. Itu akidah Pak itu. Itu syukur. Makanya kalau hari kemerdekaan itu misalnya diingatkan itunya.
Kadang-kadang kita ini kehilangan, lupa dengannya. Hari proklamasi gitu, yang muncul banyak hura-huranya kan. Lupa kalau ini sebenarnya mengingatkan tentang syukur nikmat kemerdekaan. Bukan sebuah kontemplasi ya. Tetapi kadang-kadang kita berbalik, maunya mensyukuri kemerdekaan tetapi caranya tidak sesuai dengan rukun tadi itu. Nah, itu jadi kufur ya. Nah, gitu ya. Baik, ini beberapa ayat ya. Bisa dilihat surat An-Nisa, Al-An'am ya, semuanya ada panduannya. Allah mengkaitkan syukur dengan iman dan Allah tidak mengadab orang yang bersyukur dan beriman. Nah, coba kita lihat nanti di sini. Di sini kita akan lihat beberapa ayat Al-Quran ya. Waqasaman nas illa syukur wa kufur. Allah membagi dalam Al-Quran manusia dengan dua jenis. Satu orang yang syukur, satu orang yang kufur. Dan ternyata bahasa Al-Quran itu bersyukur itu sulit. Orang yang pandai bersyukur jumlahnya nggak banyak. Kebanyakan orang itu yang kufur. Di sini rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengapresiasi kebaikan itu dengan lipatan pahala. 1 bisa sampai 10, 10 bisa sampai 700, gitu kan? Bisa sampai wallahu yudha'ifu liman yasha, tanpa batas. Tapi kalau orang berbuat salah, 1 ya 1. Gak ada kelipatan dosa. Kalau kamu 1, kemudian kan dilipat gandakan dosanya menjadi 10, dilipat gandakan menjadi 700, nggak ada itu. Yang ada kebaikan, tapi kebaikan itu nggak gampang. Harus memenuhi kualifikasi tadi itu. Zahirnya, batinnya, fisiknya. Lisannya, batinnya, dan fisiknya. Mohon maaf ya, memang kadang-kadang kita harus, ini normatif ya. Kadang-kadang kita harus merenung memang. Apakah ketika kita sudah berbuat baik, itu yakin bahwa perbuatan baik kita sudah memenuhi syarat? Nah, kalau kita melihat ulama-ulama kita dahulu, itu khawatir Mas ya. Sekelas Umar itu loh masih khawatir. Kalau dia masuk kategori orang munafik. Kan ada kan katibus sir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Jadi sahabat itu. Seseorang sahabat yang dikasih tahu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa saja orang-orang munafik di antara sahabat Nabi itu. Orang yang hidup di sekitar Nabi itu siapa aja yang masuk kategori orang-orang munafik gitu. Sekelas Umar lah, kita ini nggak ada apa-apa dengan Sayyidina Umar. Itu masih ada kekhawatiran. Apakah saya masuk kategori orang yang munafik? Padahal dia termasuk al-asra al-mubasyiruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ulama-ulama tazkiyah sering saya ucapkan di forum kita. Di antara mereka, pemahaman para ulama-ulama kita dulu itu, pekerjaan yang paling berat itu pekerjaan hati. Karena urusan kita dengan Allah yang paling tahu. Sementara hati itu diminta untuk istiqomah, iya kan? Istiqomah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang orang itu di awalnya bagus, di tengah masih bisa bertahan bagus, di akhir belum tentu bisa berubah. Tapi ada pula orang di awalnya jelek, ya, nggak bagus, gitu kan? Di tengah kemudian dapat nasihat, di akhir kemudian bagus. Alhamdulillah masih bagus akhirnya. Nah, yang paling bagus dari awal, di pertengahan sampai akhir. Awal innamal a'malu binniyat sudah bagus, di akhirnya innamal amru bil khawatim. Khatimah akhir pekerjaan ibadahnya itu tetap istiqomah. Nah, di sini loh Pak. Ini yang
itu akan diapresiasi. Makanya ketakwaan masing-masing kita beda-beda, kualitasnya beda-beda. Sama-sama ke masjidnya itu beda-beda di hadapan Allah. Bergantung ilmunya, bergantung kesungguhannya, bergantung niatnya, bergantung ilmunya, bergantung itu. Maka kita diajarkan, jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Meskipun jenengan ustaz, kiai, nggak boleh ada kata-kata sombong bahwa kita, ente kan bukan siapa-siapa, anak ustaz. Nah, itu naudzubillah ya, bisa bahaya itu nanti. Menurut saya begitu. Kenapa itu? Orang hati itu, urusan hati itu nggak ada yang tahu, Pak. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kamilah kata Allah akan bisa memberikan hidayah. Apakah orang itu akan menjadi syakir, orang yang pandai bersyukur, au kafura, ataukah dia kufur. Jadi mintalah taufik kepada Allah. Hidayah itu ada dua kata para ulama. Pertama disebut dengan hidayatul iman. Alhamdulillah kita semua sudah beriman. Ada yang tidak beriman. Lalu yang kedua disebut dengan hidayatul taufik. Bagaimana kita mendapatkan taufik dari Allah, bahwa keimanan kita ini tambah bagus, tambah baik, sehingga keimanan kita bisa terbukti melalui amal-amal kebaikan. Ada orang yang iman juga lemah imannya, ya kan? Ya iman ya maksiat, banyak maksiatnya. Dia sudah bersyukur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi sholatnya kadang-kadang, ya kan? Baca Qur'annya nggak bisa, nggak mau belajar. Ahli maksiat, kan begitu. Nah, ini diantaranya umpamanya di dalam surat berapa ini? Surat Saba ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah ini yang pandai bersyukur. Di ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyas syakur, atau walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu orang yang tidak pandai bersyukur. Tapi sekalian, mari masing-masing kita bercermin ya. Kalau kita melihat, membandingkan diri kita, masih ada orang yang lebih, mohon maaf ya, mungkin belum, atau mungkin ada banyak hal sesuatu yang sudah kita dapatkan dan Allah berikan kita kelebihan, sementara sebagian orang belum terasa kita. Syukur kita, Masya Allah. Atau begini, ada ungkapan begini, kalau Anda membandingkan urusan dunia, ya, bandingkan Anda dengan orang yang lebih susah, supaya kita pandai bersyukur. Nak delok nawang dhuwurane terus kurang ya, Pak. Kurang dhuwur, kurang sugih, kurang ya. Nah, tapi kalau urusan ketaatan, urusan kebaikan, urusan kontribusi, urusan amal, lihatlah kepada orang yang jauh lebih potensial daripada kita. Infakku sak mini padahal aku gak duwe tapi kok infaknya akeh. Aku lo sehat, kok gak nang masjid, aku loro-loro lho, sik nang masjid. Nah, mereka. Baik, kita skor sebentar. Jadi Bapak sekalian, mungkin sementara ini beberapa penjelasan separuh pertama ya, kita akan ambil 2 sesi mungkin tentang masalah syukur ini. Mudah-mudahan sudah jelas dan bisa diambil sebagai semacam satu materi pengingat buat kita semuanya, menjadi cermin ya. Apakah kalau kita sudah baik, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang mari kita harus mencoba untuk memperbaiki diri.
Ada dua, satu pertanyaan. Satu dua, barangkali ada pertanyaan, monggo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Syukur itu kan kalau kita lihat di masyarakat ini dari bilang sedikit yang syukur. Karena apakah ada hubungannya antara bahasa atau tatanan sosial dari suatu negara kalau dibandingkan dengan di luar negeri, dan Indonesia ini kan banyak sekali orang yang tidak bersyukur, terutama sesama manusia saja. Rasa terima kasih itu juga, itu apakah juga mempengaruhi tingkatan orang untuk bersyukur? Betul, masalahnya kompleks. Ya. Syukur itu tema besar. Ketika di breakdown, ada berkaitan dengan masing-masing kita, ada berkaitan dengan lingkungan di mana kita berada, ada berkaitan dengan bagaimana pemimpin. Ya, kalau kita sebagai rakyat, bagaimana aturan main negara, aturan undang-undang dibuat. Jadi kompleks, Pak. Nanti kalau bicara dalam konteks besar, kita buka umpamanya surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Itu yang konsep baldatun thayyibatun, panjang jadinya. Itu siapa memimpin? Biasanya pemimpin itu mencerminkan kondisi yang dipimpin. Nah, itu masalahnya. Sayyidul qaumi khatimuhum. Nanti kalau pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib diprotes oleh saya lupa ya singkat ceritanya itu. Beliau mengatakan, ya kalau di zaman Nabi orang-orang seperti kami, sekarang di zaman itu orang seperti kamu. Itu problemnya gitu. Jadi ya kompleks ya masalahnya, tidak sesederhana. Memang ini tema besar, tapi enggak kita tahu kerangkanya. Nanti pada implementasinya memang ya kita jadikan norma. Ya, norma. Baik itu nanti bagaimana kita menghadirkan bentuk syukur dalam rumah tangga. Ada syukur dalam pekerjaan. Karena apa, semua itu pertama pengakuan, yang kedua adalah kemudian lisan kita, yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan. Nah, ketika salah menggunakan, kalau nggak paham nggak ada masalah. Tapi kalau paham melanggar, itu dosa yang lebih berat daripada orang yang salah tapi karena nggak tahu. Kan begitu. Benar-benar bisa dipahami ya. Jadi mengkompleks masalah. Tapi paling nggak kita tahu rumus besarnya. Oh, syukur itu adalah pertama mengakui nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua selalu menyebut Allah. Fadhkuruni azkurukum. Kemudian washkuruli wala takfurun. Nanti disebut zikir. Sering zikir subhanallah, alhamdulillah, istighfar itu penting diulang-ulang. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana menggunakannya. Harus ada ilmunya. Ilmu hatinya ada, ilmu lisannya ada, ilmu menggunakan nikmat juga ada. Nah, kalau tiga-tiganya semakin kita memahami dengan baik, semakin kita punya komitmen dengan baik, maka makna syukur itu lebih dalam di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri hadis kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan berkah dari apa yang kita pelajari bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.